Tuhan, benar seperti lagu ini dan seperti yang Tuhan sendiri umpamakan, bahwa benih firman Tuhan yang ditaburkan bisa jatuh di tanah yang berbeda-beda, yang menunjukkan respon kami kepada firman Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya hati kami seperti tanah yang subur, yang ketika ditaburi benih firman Tuhan akhirnya bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Sekarang kami mau mendengar firman. Tolonglah kami supaya hati kami siap, pikiran kami juga dicerahkan untuk memahami dan mengerti firman Tuhan. Dan kalau ada pesan praktis di dalamnya, kami didorong dan diberikan kemampuan untuk melakukan firman itu dalam hidup kami. Tolong hamba di dalam menyampaikan supaya benar-benar kebenaran firman yang dinyatakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Baik, shalom. Kita hari ini mau membahas satu bagian firman Tuhan di bawah tema kaya jadi miskin supaya miskin jadi kaya. 2 Korintus 8 ayat 1-9. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, salah satu yang unik dari Rasul Paulus adalah dalam setiap nasihat praktisnya, dia selalu membuat dasar yang kokoh untuk hal praktis itu. Contohnya misalnya di dalam Filipi 2 ayat yang terkenal, bahwa dia yang walaupun ada dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya taat sampai mati. Itu sebuah penjelasan kristologi yang sangat dalam. Tapi sebenarnya tujuan Paulus bicara di situ sebenarnya bukan untuk memberikan pelajaran kristologi semata-mata, tapi dia lagi menasihati jemaat supaya mereka sehati, sepikir. Lalu dia menjadikan Kristus sebagai teladan. Lihat loh, kita itu harus merendahkan diri, mengasihi satu sama lain. Lihat loh, Kristus walaupun dalam rupa Allah rela merendahkan diri. Jadi dia memberikan nasihat praktis, tapi nasihat praktis itu berasal dari suatu dasar teologis yang sangat dalam. Nah, itu sama dengan teks yang baru kita baca. Teks ini tidak memberikan pelajaran kristologi. Tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya dia bicara soal pelayanan kasih. Yang kalau kita mau lihat latar belakangnya, rupanya jemaat Kristen di Yerusalem itu sementara mengalami masalah berat. Karena rupanya ada bahaya bencana kelaparan. Seperti dibicarakan di Kisah Para Rasul. Jadi orang-orang Kristen di Yerusalem itu mengalami kesulitan ekonomi, makan minum yang susah. Maka Paulus mengambil inisiatif untuk menggalang dana dari seluruh jemaat.
Nah, karena itulah dia akhirnya bicara kepada orang-orang Korintus dengan memakai teladan orang-orang Makedonia, bahwa orang-orang Makedonia itu sedemikian rupa mereka mendesak kami. Walaupun mereka miskin, tapi sukacita mereka meluap. Mereka tuh kaya dalam, walaupun mereka di dalam kemiskinannya, tapi mereka kaya. Mereka mau ambil bagian di dalam pelayanan kasih ini. Jadi maksud Paulus adalah, teladanilah jemaat Makedonia itu. Biarpun miskin, tapi dalam hal kesungguhan membantu, mereka rela membantu saudara-saudara mereka di Yerusalem. Nah, itu konteksnya. Lalu Paulus mulai memberikan dasarnya, dan dasarnya itu yang di ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun dia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Maka di sini kita bisa lihat Paulus mulai membuat dasar kristologi yang dalam untuk mendorong jemaat itu memberi. Ya. Tapi saudara-saudara, pada saat ini saya tidak akan berbicara soal masalah yang Paulus angkat, yaitu soal pelayanan kasih ini. Tapi karena Paulus menyinggung suatu kristologi yang sangat dalam di dalam ayat 9 itu, maka saya mau kita membahas ini hari ini sebagai persiapan kita juga untuk perayaan Natal kita. Jadi ayat ini bilang, dia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun dia kaya, supaya kamu menjadi kaya. Ya. Nah, saudara, saya mau bahas ini dalam beberapa poin penting. Pertama, mari kita lihat Yesus itu tadinya kaya. Ya, karena dikatakan bahwa ayat 9 tadi, dia kaya. Yesus itu kaya. Nah, dari sini muncul pertanyaan bagi kita, kapan Yesus itu kaya? Ya. Seperti kalau kita lihat cerita mulai dari dia lahir mati, itu tidak ada gambaran tentang Yesus itu kaya. Justru sebaliknya, kita melihat bahwa dalam banyak fakta ada indikasi bahwa Yesus itu miskin. Di dalam Lukas 9 ayat 58 dia bilang, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Artinya dia mau mengatakan, binatang saja tuh masih punya tempat untuk berteduh, aku tidak. Makanya kalau kamu mau ikut aku, timbang-timbang, hitung-hitung harganya dulu. Kalau kamu ikut aku cari kekayaan, kalau kamu ikut aku cari kemasyhuran, kamu tidak akan dapat. Kenapa? Karena aku tidak punya tempat meletakkan kepala. Dari lahir itu sudah gambarannya gambaran kemiskinan. Ketika dikatakan dalam Lukas 2 ayat 6-7, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, dan anaknya yang sulung ia dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi sejak dari lahir itu kelihatannya memang tidak ada gambaran bahwa Yesus itu orang kaya. Ya. Tapi mungkin kita harus berpikir, mungkinkah kekayaannya itu ada di balik kemiskinan yang dimulai sejak dia lahir? Karena kita tahu bahwa Yesus itu satu-satunya manusia yang sudah ada sebelum lahir. Kalau saudara lahir 1960, 1950 di mana? Tidak ada kan? Ya. Ada yang mengatakan sebenarnya sudah ada stok jiwa. Ya, jadi pas papa dan mama kawin lalu mau jadi janin, Tuhan lepas satu jiwa, zut masuk sana. Jadi sudah ada sebelumnya. Tapi pandangan seperti itu tidak menemukan dasar yang cukup kuat di dalam Alkitab. Ya. Jadi pokoknya kita semua tuh belum ada sebelum kita ada dalam sebagai janin di dalam rahim ibu kita. Tapi Yesus berbeda. Dia sudah ada sebelumnya.
Bahkan dia bilang, sebelum Abraham jadi, aku ada. Bukan hanya Abraham, lewat lagi dalam doanya, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti Yesus lebih tua dari dunia. Nah, tiba-tiba dia masuk ke dalam dunia dalam keadaan miskin. Maka kita berpikir, mungkinkah yang dikatakan dia kaya itu adalah sebelum dia datang ke dalam dunia ini? Ya, di dalam Yohanes 17 ayat yang kelima tuh, kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Perhatikan, sebelum dunia ada, dia memiliki kemuliaan. Bukankah waktu dia start di dunia ini start dengan kehinaan? Tapi ternyata sebelum dunia ada, dia memiliki kemuliaan. Kalau begitu kita bisa menafsirkan di sini bahwa Yesus itu kaya. Pasti dia adalah kaya sebelum dia datang ke dalam dunia. Yesus itu kaya sebelum peristiwa Natal. Ya. Dan karena dia, kita percaya bahwa dia bukan hanya sekedar ada sebelum Natal, tapi juga bahwa dia adalah pribadi ilahi dan dia adalah Allah sendiri. Maka kalau dia adalah Allah, itu berarti bahwa dia memang memiliki segala sesuatu. Dan dalam konteks seperti itu, kita bisa memahami dia kaya. Ya. Coba mari perhatikan kata-kata dari Albert Barnes. Dia bilang begini, dia dulu kaya, tapi bukan dalam dunia ini. Dia tidak mengesampingkan atau menanggalkan kekayaan di sini, di dunia setelah dia memilikinya. Karena dia tidak mempunyai kekayaan apapun. Dia bukannya mula-mula kaya dan lalu menjadi miskin di bumi. Karena dia tidak mempunyai kekayaan dunia. Keluarganya miskin dan orang tuanya miskin. Dia sendiri miskin dalam seluruh hidupnya. Maka itu harus menunjuk pada suatu keadaan kaya sebelum dia mengambil hakikat manusia. Dan ungkapan ini secara menyolok paralel dengan yang ada dalam Filipi 2 ayat 6 dan seterusnya. Dia dulunya kaya sebagai Tuhan dan pemilik dari segala sesuatu. Dia adalah sang pencipta segala sesuatu. Dan sebagai pencipta, dia mempunyai hak atas segala sesuatu. Dan untuk memberikan atau membagikan segala sesuatu. Dia Allah, dia pencipta. Dia punya segala sesuatu, dia berikan segala sesuatu. Berarti kaya dong. Dan ini mungkin adalah, bukan mungkin, ini pastilah orang terkaya di alam semesta ini kan ya. Karena bahkan alam semesta pun dia memilikinya. Ya. Nah, kalau begitu dia kaya sebelum dia datang ke dalam dunia. Dalam hal apa dia kaya? Perhatikan kata dari Warren Wiersbe. Dia bilang, dalam cara apa Yesus kaya? Jelas dia kaya dalam pribadinya, karena dia adalah Allah yang kekal. Dia kaya dalam kepemilikannya, dalam posisinya sebagai raja atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan. Dia kaya dalam kuasa dan dia bisa melakukan apapun. Di dalam 1 Tawarik 29 ayat 11 dia bilang apa? Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit, di bumi, ya Tuhan. Punyamulah kerajaan, engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Kalau sudah begini, ya sudah pasti kaya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Kita biasa nyanyi lagu seperti itu. Maka ini adalah kekayaan yang luar biasa, sangat-sangat kaya, very very rich ya, sangat-sangat kaya. Nah, sekarang saudara, jika Yesus adalah Allah, semua ayat tadi yang ini itu berlaku bagi dia. Tapi ini juga kita bisa balik menjadi sebuah argumentasi bagi mereka yang menolak kealahan Yesus. Jika Yesus hanya manusia biasa, jika dia hanya nabi yang baru ada sejak dia lahir, pertanyaannya kapan dia kaya? Maka kata-kata Paulus ini itu menjadi sesuatu yang tidak benar atau tidak punya dasar. Jikalau Yesus adalah seorang nabi biasa, manusia biasa yang baru eksis, minimal sekian bulan di dalam rahim ibunya.
Ya. Jika Yesus hanyalah sekedar malaikat seperti yang dikatakan oleh saksi Yehova, maka ditanyakan kapan dia kaya. Kalau dia dulunya malaikat, saksi Yehova percaya pra-eksistensi Yesus. Dia sudah ada sebelumnya, tapi ada sebagai apa? Sebagai malaikat. Kalau Yesus ada sebagai malaikat, malaikat tidak punya kuasa apa-apa atas alam semesta, lalu dia kaya apanya? Maka harusnya dengan kata-kata Paulus bahwa dia kaya, menunjuk pra-eksistensi, maka itu harus merujuk pada kealahannya. Bahwa dia Allah, barulah dia kaya. Nah, kitab suci menjelaskan bahwa dia walaupun dilahirkan oleh manusia, tapi sungguh-sungguh adalah Allah. Hampir semua ayat Natal itu mengandung unsur manusianya, unsur kealahannya. Ayat terkenal Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Kalau ini anak telah lahir, putra diberikan, ini jelas bukan Allah itu. Itu manusia, karena yang dilahirkan itu manusia. Pikirnya bisa begitu. Tapi kalau kita melihat di bagian bawah, namanya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Ini Alkitab Indonesia ini salah terjemahannya, karena dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai, ada 4. Kalau saudara lihat bahasa Inggris ada 5. Namanya adalah ajaib, kedua penasihat, 3 Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Jadi Indonesia menggabungkan antara penasihat dengan ajaib. Harusnya namanya ajaib, penasihat. Nah, 5 nama itu, mana mungkin ada nabi bisa disebut sebagai ajaib, penasihat, Allah yang perkasa, El Gibor, Bapa yang kekal. Seharusnya terjemahannya bukan Bapa yang kekal, bukan the eternal father, bukan, tapi the father of eternity. Bapa, sang Bapa dari kekekalan. Sang Bapa dari kekekalan maksudnya itu Bapa dari kekal. Kekal punya Bapa. Nah, saudara bayangkan kalau Yesus itu adalah Bapaknya kekekalan, terus Yesusnya bagaimana? Apakah itu manusia? Raja damai. Itu bukan gambaran seorang manusia. Kalau kita mau melihat terpisah, tapi ternyata di atas bicara kemanusiaannya seorang anak telah lahir, tapi di bawahnya bicara kealahan. Maka Yesus itu memang adalah manusia yang dilahirkan di dalam Natal, tapi sesungguhnya dia adalah Allah sendiri. Karena itu jikalau dia kaya, maka dia harus ada sebelum dia dilahirkan, dan dia harus ada sebagai Allah. Maka sebenarnya di balik kata-kata dia yang dulunya kaya, kita harus percaya dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan, pemilik, pencipta segala sesuatu. Orang lain mau tidak percaya, terserah mereka. Ya, saksi Yehova mau anggap dia hanya malaikat, Islam mau anggap dia hanya nabi, terserah mereka lah. Berdebat panjang lebar juga tidak habis-habis juga. Ya, nah, tetapi kalau kita percaya kitab suci kita jelas mengatakan Yesus adalah Allah, dan salah satunya secara implisit di balik kata-kata, ya, Yesus itu kaya. Yang kedua adalah Yesus menjadi miskin. Ayat yang ke-9. Dia yang oleh karena kamu menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara-saudara, ada 2 kata di dalam bahasa Yunani yang sama-sama artinya miskin. Pertama itu adalah penikros, itu miskin tapi masih ada, lumayan lah, walaupun kategorinya orang miskin. Tapi kata yang kedua itu adalah toke atau tokos, itu miskin yang habis-habisan sebenarnya. 2 kata ini muncul dalam satu teks yang sama di Lukas 21 ketika Yesus bicara soal janda miskin. Janda miskin yang memberi 2 peser. Ada seorang janda miskin
Kata Yunani di sana penikros. Mengapa penikros? Karena dia masih punya 2 peser. Tapi setelah dia masukkan 2 peser itu, Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini, kata Yunaninya langsung berubah dari penikros ke tokos, toke. Artinya setelah dia berikan 2 peser itu, dia betul-betul habis-habisan. Makanya Yesus bilang dia lebih besar karena dia memberikan seluruh nafkahnya. Sebenarnya Alkitab Indonesia menerjemahkan seluruh nafkahnya, tapi kata Yunani yang dipakai di sana adalah bios. Dari bios itu biologi. Dengan kata lain, dia memberikan seluruh hidupnya. Dengan kata lain, janda itu hidupnya itu ada di 2 peser itu. Begitu dia kasih 2 peser itu sama dengan kasih seluruh hidupnya, maka dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Kata miskinnya berubah. Kalau saudara baca cerita orang kaya dan Lazarus yang miskin, kata miskin di sana itu juga miskin toke ini. Berarti miskin yang betul-betul parah-parah. Dan ternyata ketika Yesus dikatakan jadi miskin, kata Yunani yang dipakai di tokeo, dari kata toke, tokos, itu berarti bukan hanya sekedar miskin, tapi miskin yang sangat. Maka saya coba lihat Alkitab bahasa Jawa. Ya, dadi melarat. Wah, saya pikir ini mungkin kata yang tepat untuk menggambarkan kata tokos itu. Jadi berarti kita bisa melihat bahwa Yesus yang tadinya kaya luar biasa, tapi sekarang jadi miskin luar biasa. Mungkin kemiskinannya juga dilihat dari berapa jarak turunnya. Ya, kalau ada orang punya 100 juta, tiba-tiba hilang, tinggal 1 juta, nah itu bisa miskin. Dari 100 juta turun ke. Tapi kalau dia punya T, baru tiba-tiba jatuh turun, itu betul-betul dibandingkan yang atas itu betul-betul melarat dianggap. Nah, Yesus ini adalah kaya dan kaya setinggi-tingginya karena dia memiliki segala sesuatu. Tapi tiba-tiba dikatakan dia menjadi miskin, jadi melarat. Kapan dia miskin? Kata-kata Wiersbe, tensis dari kata kerja ini menunjukkan bahwa inkarnasinya lah, kelahirannya di Bethlehem yang dimaksudkan di sini. Dia menyatukan dirinya sendiri dengan umat manusia dan mengambil bagi dirinya sendiri satu tubuh manusia. Dia meninggalkan tahta untuk menjadi seorang pelayan atau hamba. Dia mengesampingkan semua miliknya sehingga dia bahkan tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Bayangkan, pemilik alam semesta tidak punya tempat meletakkan kepala. Wih, itu aneh itu. Ya. Mengenakan hakikat manusia saja itu sudah sebuah perendahan yang luar biasa. Karena Allah bukan manusia. Manusia mustahil jadi Allah. Tapi sekarang Allah tanpa berhenti jadi Allah mengenakan kemanusiaan. Maka sebenarnya Kristus direndahkan bukan melepaskan kealahannya, tapi mengenakan kemanusiaan. Itu sebuah perendahan yang luar biasa. Maka dia miskin luar biasa. Perhatikan lagi kata-kata Henry. Oleh karena kamu dia menjadi miskin. Dia bukan hanya menjadi manusia untuk kita, namun juga menjadi miskin. Dia lahir dalam keadaan miskin, hidup miskin, mati dalam kemiskinan. Saya ingat kata-kata pendeta Stephen Tong, Yesus itu dari lahir sampai mati pinjam aja. Lahir pinjam tempat palungannya binatang. Sepanjang hidup tidak punya tempat meletakkan kepala, pinjam ini, pinjam itu, termasuk pinjam keledai masuk kota Yerusalem. Sampai mati pun masih pinjam kuburannya orang. Pinjam, bayangkan pemilik segala sesuatu sampai pinjam seperti itu. Ini kemiskinan. Lihat Albert Barnes lagi. Seluruh hidupnya merupakan hidup yang miskin. Dia tidak mempunyai rumah. Lukas 9 ayat 58. Dia memilih untuk menjadi tergantung pada sedikit sahabat yang ia kumpulkan di sekitarnya. Kelihatannya maksudnya Yesus, Lukas 8 itu Yesus dari beberapa perempuan yang mendukung pelayanannya dengan dana itu ya. Dan
daripada menciptakan makanan untuk suplai yang berlimpah-limpah untuk kebutuhannya sendiri. Kan dia bisa cipta roti banyak, tapi ternyata dia tidak lakukan itu. Dia tidak memiliki ladang atau pertanian atau perkebunan. Dia tidak mempunyai istana-istana yang indah. Dia tidak mempunyai uang yang ditimbun dalam peti simpanan yang sia-sia atau di bank. Dia tidak mempunyai milik atau kekayaan untuk dibagikan kepada sahabat-sahabatnya. Ibunya ia titipkan pada waktu dia mati kepada perhatian yang murah hati dari salah satu muridnya. Dan semua milik pribadinya kelihatannya hanyalah pakaian yang ia kenakan dan yang dibagikan di antara para tentara yang menyalibkannya. Miskin banget ya. Banding kita hari ini, kita ini masih jauh lebih bagus itu ya dibandingkan Yesus. Nah, selain hal-hal tadi, dia juga hidup dalam keluarga miskin. Papa mamanya. Dari mana kita bisa tahu bahwa papa mamanya Yesus itu miskin? Lihat Lukas 2. Dan ketika genap 8 hari dan dia harus disunatkan, dia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Berarti orang tua Yesus itu persembahkan sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Itulah persembahan yang mereka berikan menurut hukum Taurat. Tapi sebenarnya bagaimana perkataan hukum Taurat tentang hal itu? Itu di Imamat 12. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan harus dibawa seekor domba. Aturannya tuh kasih domba. Seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur. Lihat ayat 8. Tetapi jikalau dia tidak mampu menyediakan seekor kambing atau domba, harusnya kasih kambing atau domba. Tapi kalau kamu miskin sampai tidak mampu kasih kambing, kasih domba, maka haruslah dia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan seterusnya. Jadi mestinya adalah pemberian burung itu, korban burung itu dari orang miskin yang tidak sanggup kasih kambing domba. Dan Yusuf Maria kasih burung, bukan kambing domba. Artinya memang Yusuf miskin. Dan Yesus sebagai anaknya tinggal di dalam keluarga itu, tinggal dalam kemiskinan. Keluar dari kampung halaman untuk pelayanan selama lebih dari 3 tahun pun tidak menunjukkan bahwa dia bebas dari kemiskinan seperti itu. Satu hal yang perlu kita camkan adalah Yesus jadi miskin di dunia bukan karena dia berhenti jadi Allah. Ya, ini penting untuk kita paham. Karena ada orang-orang terutama di khotbah Natal biasa saya dengar, oh Yesus itu dia menanggalkan kealahannya dan menjadi manusia. Itu salah itu. Karena kalau Yesus Allah, dia tidak bisa menjadi mantan Allah, ex Allah. Sekali Allah, terus Allah, karena Allah mempunyai satu sifat yang tak berubah. Karena itu dengan menjadi manusia, dia tidak stop jadi Allah. Dalam salah satu pertanyaan Natal, orang bertanya, Pak, saya mau tanya, mengapa Allah berubah menjadi manusia? Lalu saya tanya, apa yang kau maksudkan dengan berubah menjadi? Kalau berubah menjadi artinya tadinya Allah, sekarang jadi manusia, stop jadi Allah. Nah, ini pertanyaan salah itu. Menjadi manusia artinya mengenakan kemanusiaan. Nah, jadi Yesus miskin tidak boleh diartikan sebagai pelepasan kealahannya atau sifat-sifat Allahnya. Tapi mungkin lebih tepat kalau dikatakan dia mengesampingkan penggunaan sifat-sifatnya demi mempermudah hidupnya di dunia ini. Dia sampai lapar kan? Tapi kalau dia kan Allah itu, dia nggak pernah berhenti jadi Allah. Kalau dia mau pakai kemahakuasaannya, 5 roti saja, 2 ikan saja cukup untuk 5.000 orang. Apalagi hanya untuk dirinya sendiri. Kalau perlu dia maha kuasa,
nggak perlu makan, ya kan? Menciptakan keadaan di mana dia kenyang terus tanpa lapar. Juga bisa, tapi ternyata dia tidak. Mau pergi ke Yerusalemnya ngapain pinjam? Kalau dia mau pakai kealahannya, bukankah dia maha hadir? Tapi dia memakai kemahakuasaannya, terutama dalam pertunjukan mujizat-mujizat. Tapi untuk mempermudah hidupnya, dia tidak menggunakannya sama sekali. Ya, dalam hal itu kita bisa melihat bahwa dia betul-betul miskin. Bukan miskin dari kepemilikan sifat, tapi miskin di dalam penggunaannya demi membuat hidupnya lebih enak. Nah, karena itu saat inkarnasi dia mulai miskin, tapi kemiskinannya mencapai puncaknya di kayu salib. Yesus mulai menderita bukan di atas kayu salib. Sejak dari Natal sudah menderita. Makin lama penderitaannya makin naik. Puncak penderitaannya itu di kayu salib. Wiersbe bilang, pengalaman puncaknya tentang kemiskinan adalah pada waktu dia dibuat menjadi dosa bagi kita di kayu salib. Neraka adalah kemiskinan kekal. Dan pada kayu salib, Yesus Kristus menjadi yang termiskin dari orang miskin. Maka di sini kita melihat ternyata Tuhan kita begitu kaya, tapi Natal itu membuat dia menjadi begitu miskin. Pertanyaan kita yang ketiga, untuk apa dia jadi miskin? Ya, tujuannya apa? Di ayat yang ke-9 coba. Oleh karena kamu. Berarti dia jadi miskin itu oleh karena kita. Supaya kamu menjadi kaya. Dia jadi miskin alasannya karena kita. Dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Kalau orang teologi kemakmuran baca ayat ini, dan memang banyak dipakai, Yesus mau supaya kita jadi kaya. Maka orang-orang seperti Robert Liardon, Benny Hinn, Kenneth Hagin, Edwin Louis Cole, dan lain-lain, itu pakai ayat ini, termasuk ayat-ayat aku datang supaya kamu hidup-hidup dalam kelimpahan. Yesus itu pasti kaya. Kenapa? Karena ada Yudas sebagai bendaharanya. Kalau tidak ada uang, tidak kaya, ngapain pakai bendahara? Nah, itu model-model tafsir model begitu. Ya, salah satunya itu juga supaya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, kamu akan diberikan semuanya, ditambahkan padamu. Dan salah satunya ayat favorit ini adalah ini, yaitu supaya kamu jadi kaya. Tapi di sini kesalahan tafsir. Kaya, Yesus jadi miskin supaya kita kaya. Itu kaya apa? Bukan kaya harta benda. Konteksnya itu menunjukkan kekayaan yang non material. Coba lihat mulai dari ayat 6. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya dia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana dia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Lalu dirinci apa? Dalam iman, kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kesungguhan untuk membantu, kaya dalam kasih-Mu terhadap kami, kaya dalam pelayanan kasih ini. Ada kaya uang? Tidak ada. Ya. Berarti orang-orang ini, orang-orang Makedonia, orang-orang Korintus yang Paulus dorong mereka untuk memberi itu supaya mereka kaya. Yang menarik adalah mereka itu dijadikan kaya oleh Kristus dalam hal-hal yang disebut. Tapi dalam hal material bagaimana? Coba lihat ayat 1-2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahu kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia.
selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, meskipun mereka sangat miskin. Kata Yunaninya toke, miskin melarat, ya. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kemurahan itu memberi. Ini kan pelayanan kasih kan? Murah hati itu memberi. Salah satu buah roh itu adalah murah hati. Saya ingat waktu pendeta Rap bikin ceramah murah hati. Apa itu murah hati? Dia bilang murah hati itu artinya hatinya murah. Nah, kalau murah itu gampang didapat. Jadi orang yang murah hati itu hatinya gampang didapat. Kalau hatinya gampang didapat, isi dompetnya gampang didapat itu. Maka dia memberi murah hati tuh, ya. Oh, coba kalau hatinya mahal, ya, susah didapat itu. Biarpun ada banyak di dompet juga susah keluar itu. Nah, kalau murah hati itu mau memberi, tapi orang-orang ini mereka miskin luar biasa, tapi kemurahannya itu dalam hal memberi itu mereka kaya. Maka kekayaan itu tidak hanya dinilai dari apa yang kita miliki, tapi juga apa yang kita beri. Ini perspektif rohani. Banyak orang kaya duit, tapi miskin kemurahan. Ada orang yang duit pas-pasan, tapi kaya dalam kemurahan. Dulu saya sama Pak Ketut pelayanan di tempat yang parah-parah, makan juga susah itu saudara. Makan itu susah. Sampai akhirnya ada satu ibu yang murah hati memberi makan kepada kami. Saya sama Pak Ketut menikmati kemurahan hati, makan di rumahnya setiap hari. Dikasih tempat tidur walaupun di sofa, tidur di sana. Saking murah hatinya. Lalu akhirnya Pak Ketut jatuh cinta kepada anaknya ibu itu yang murah hati itu, yang sekarang jadi istrinya ini. Ya. Tapi ada satu cerita menarik sebelum saya masuk bergabung dengan Pak Ketut. Waktu itu ada satu namanya Pak Uut namanya. Ya. Kalau saya dengan Pak Ketut ini penampilannya, kalau kita mau turun itu harus pakai sepatu pantofel dengan pakaian yang bagus. Tapi kalau dia pakai baju bagus, dia pasti tukar jadi jelek dulu, baru turun. Ya. Dan menurut cerita Pak Ketut, satu hari mereka lapar sampai tidak makan-makan, sudah parah, ya. Tiba-tiba dapat kabar si Pak Uut itu diundang khotbah. Mereka langsung senang bahwa ini pasti dapat duit, pasti bisa makan. Dan ternyata betul dia khotbah dan dikasih duit. Pak Ketut sudah senang akan makan hari ini. Tapi ternyata apa yang terjadi? Mereka berdua kelaparan. Tapi tiba-tiba ada orang lain yang susah karena belum bayar kos. Semua uang hasil khotbah itu diserahkan untuk kos. Makanya marahlah Pak Ketut. Ya, sekarang saya tinggal terserah, saya mau cari makan. Nah, pas cari makan itu yang ketemu rupanya Ibu Yuni itu. Ya. Tapi kita lihat bahwa artinya ada orang seperti itu yang kaya dalam kemurahan. Saya ingat dia cerita, sudah almarhum dia. Dia cerita bahwa satu hari ada orang datang bawa sepeda motor mau sumbang bagi dia, bawa kulkas sumbang bagi dia. Tapi dia bilang, untuk saat ini saya belum perlu sepeda motor dan belum perlu kulkas. Tolong bawa dan sumbang untuk orang lain. Kapan saya perlu baru saya informasi. Dan kekembalikan. Sulit memberi bagi dia, tapi dia terus memberi dalam keadaan kekurangan. Artinya ada orang yang tidak kaya secara materi, tapi secara kemurahan itu kaya. Nah, Yesus itu jadi miskin supaya kamu jadi kaya. Jadi kaya seperti ini. Kaya dalam hal-hal rohani. Paulus menyebutkan begitu banyak. Termasuk kaya dalam pelayanan kasih ini. Kemarin waktu saya diurus orang mau ke Amerika, lalu ditawari kelas bisnis duduk di sana karena sudah beli tiket kelas ekonomi.
kelas bisnis itu berapa? 70 juta. Kalau 70 juta lebih baik kasih saya bangun gereja saja. Daripada hanya habis beberapa jam, lalu habis begitu banyak. Banyak orang rela mengeluarkan uang sejadi-jadinya, tapi hati yang penuh dengan kemurahan orang nggak ada. Tuhan menjadi miskin mau supaya kita kaya dalam kemurahan. Maka orang bisa banyak harta tapi sebenarnya miskin secara rohani. Sebaliknya, orang bisa miskin melarat secara jasmani tapi bisa kaya secara rohani. Nah, itu bukan berarti kaya secara jasmani salah, tapi itu harus dibarengi dengan kekayaan secara rohani. Itu yang menjadi tujuan Yesus menjadi miskin supaya kita kaya. Seandainya Yesus tidak pernah miskin karena kita tidak mungkin bisa menjadi kaya dan selama-lamanya tetap miskin. Dengan kata lain, kalau Natal tidak ada, kalau Jumat Agung tidak ada, maka saudara dan saya akan miskin selama-lamanya. Ya. Charles Hodge bilang, kalau dia tidak tunduk pada semua perendahan dari inkarnasi dan kematiannya, kita harus selama-lamanya tetap miskin, melarat dalam semua kekudusan, kebahagiaan, dan kemuliaan. Hal-hal rohani kita miskin melarat. Tapi karena Yesus jadi miskin supaya kita jadi kaya, itu berarti sekarang kita bisa kaya. Ya, kita bisa kaya. Saya berikan 2 komentar. Oleh karena kamu dia menjadi miskin. Dia bukan hanya menjadi miskin untuk kita, namun juga menjadi miskin. Dia lahir dalam keadaan miskin, hidup miskin, mati dalam kemiskinan. Dan ini adalah kebaikan kita. Supaya dengan demikian kita dijadikan kaya. Kaya dalam kasih dan anugerah Allah. Kaya dalam berkat-berkat dan janji-janji covenant yang baru. Kaya dalam pengharapan akan kehidupan kekal, menjadi ahli waris dari kerajaannya. Calvin, ketika dia dilemparkan ke dalam sebuah kandang dan diletakkan dalam sebuah palungan di tempat penginapan menolak dia di antara manusia, itu adalah supaya surga bisa terbuka bagi kita, bukan sebagai penginapan sementara, tapi sebagai negeri dan warisan kekal kita, supaya malaikat-malaikat bisa menerima kita dalam tempat tinggal mereka. Tapi saudara, Yesus jadi miskin supaya kita kaya. Sekarang semua orang bisa berpotensi menjadi kaya secara rohani. Tapi dalam kenyataannya tidak semua. Terus yang bisa kaya secara rohani itu yang mana? Perhatikan ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti yang kaya dan yang bisa kaya adalah mereka yang mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, kalau orang bisa mengenal kasih karunia Tuhan Yesus, itu sebenarnya orang Kristen sungguh-sungguh. Orang Kristen sejati. Orang Kristen tapi hanya Kristen KTP saja. Dia tidak sungguh-sungguh mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang di dalam gereja tapi Kristen KTP. Orang kalau tanya sama saya, apakah gereja revival di Kupang itu besar? Saya bilang tergantung dengan mana dibandingkan. Kalau dibandingkan dengan GKI yang lain, kita termasuk besar. Tapi kalau dibandingkan dengan gereja di Kupang, revival itu tidak ada apa-apa itu. Besar-besar gerejanya. Kalau sekarang lihat, kok kebaktiannya masih, oh itu belum keluar semua. Mereka tunggu Natal baru keluar. Saudara, itu kalau Natal tuh semua jalan tutup. Ya, sampai dibuka tenda-tenda penuh jalan, tidak bisa. Cari jalan alternatif. Semua jemaat tumpah ruah. Pertanyaannya, hari-hari Minggu biasa mereka di mana? Masing-masing di tempat persembunyian, menyelam itu. Ya. Ya. Menyelam itu.
Banyak orang seperti itu. Itu artinya banyak orang yang hanya Kristen KTP belum mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itu tetap miskin selama-lamanya secara rohani. Karena itu Natal harus membuat kita sungguh-sungguh mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita betul-betul menerima Dia sebagai juru selamat kita dan Tuhan kita mengenal kasih karunia, maka kemiskinannya yang membawa kekayaan bagi umat manusia itu berlaku bagi kita. Ya, puji Tuhan kalau kita kaya jasmani, kaya rohani. Tapi kalau tidak kaya jasmani, harus kaya rohani. Menyedihkan itu kalau kaya jasmani, miskin rohani, miskin jasmani, miskin rohani lagi. Itu lebih parah itu ya. Nah, konyol itu ya. Nah, karena itulah maka marilah kita menyongsong Natal ini dengan betul-betul katakan, Tuhan, aku mau mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, ada yang mau bertanya? Ini hari khotbah pendek aja. Pak, ya. yang dipersembahkan Maria sama Yusuf itu waktu Yesus tuh jadinya terkukur apa atau berpati, Pak? Kalau lihat teksnya tadi itu kan beda barang. Ya, jadi artinya hanya pilihan saja, dia bisa memilih itu. Yang penting ya, bukan kambing domba. Jadinya itu apa nggak tahu. Dia hanya bilang begitu aja. Ya. Terus kemudian ya saya bilang janda miskin memberikan segalanya sampai betul-betul habis gitu. Apakah sesuatu itu persis sepertinya yang saya dengar dari khotbahnya Pak? Orang itu juga janda di pengkhotbah kan dibilang jangan bodoh juga Pak. Kalau sampai semuanya nggak ada diberikan lah, terus nanti anaknya mau sekolah terus gimana? Saya nggak ngerti. Ya, itu bukan sesuatu yang sifatnya didaktis. Itu deskriptif. Bahwa menggambarkan orang seperti itu. Tapi itu tak berarti bahwa itu jadi pola bagi kita. Kalau kita melihat ayat tadi itu ya, coba di teks awal itu. Kalau kita tuh memberi itu, yang Tuhan ajarkan tuh adalah beri sesuai kemampuan atau bagaimana? Beri sesuai kemampuan kan? Tapi coba lihat ayat 3 dari teks kita tadi. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ya, di teks awal loh, bagian awal itu ya, 2 Korintus 8 ayat 3 itu ya. Jadi kita bisa lihat mereka berikan kemampuan mereka. Apakah itu menjadi pola bahwa kita semua harus memberi melampaui kemampuan kita? Tidak. Yang Tuhan tuntut berikan sesuai kemampuan. Hanya orang-orang itu, mereka dalam tanda petik ada kenekatan tersendiri, tapi itu untuk menggambarkan mereka, tapi bukan jadi pola. Jadi bukan untuk mancing, Pak? Bukan. Ya. Kalau ada pendeta pakai itu lalu untuk suruh beri semua, nah, itu yang dikotbahkan Maurice Seluruh tahun 98, Pak. Ya, itu dia nggak bisa bedakan. Itu nanti baca bangsa Israel menyeberang laut Teberau belah laut, nanti dia juga mau ikut. Itu hanya gambaran. Jadi di dalam hermeneutiks itu ada yang sifatnya deskriptif saja, hanya menggambarkan, tidak bermaksud itu menjadi pola. Ya. Petrus digambarkan jalan di atas air, tapi itu bukan jadi pola bagi kita kalau mau nyeberang laut jalan di atas air. Oh, Tuhan yang sama tidak berubah dahulu sekarang tenggelamlah, ya kan? Nah, tapi ada percayalah kepada Tuhan Yesus maka engkau akan selamat. Nah, itu didaktis. Itu harus berlaku bagi semua. Gitu. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Pak, tadi yang kalau nggak salah di 2 Korintus 8 kan dikatakan bahwa mereka itu jemaatnya miskin, ya kan? Kemudian tapi mereka kaya akan kemurahan. Dan miskinnya tadi Pak Efra bilang miskin yang kos ya, yang benar-benar miskin. Tapi mereka bisa kaya dalam kemurahan. Nah, terus apa yang mereka beri? Apa saja yang tersisa yang bisa, mungkin. Ya, kita nggak tahu. Jadi dengan kata lain, nah maksudnya begini, relatif tidak ada, bukan artinya betul-betul nol. Ya, jadi maksudnya Pentekost itu mereka masih punya sesuatu yang cukup lah, walaupun kategorinya miskin. Tapi kalau tokos itu artinya memang, ya sekarang kita ini orang
miskin tidak punya apa-apa, tapi kan dia masih punya beras 1 kilo kah apakah gitu. Ini melampaui kemampuan mereka. Jadi apakah itu dengan kata lain segala macam harta yang ada pada mereka mereka jual? Memungkinkan. Apa yang melekat pada mereka misalnya baju-baju mereka yang misalnya hanya 2 saja dikasih 1 ke sana? Sangat mungkin. Ya, atau mereka memberikan, ya dan kata lain mungkin kalau sekarang cari dana kah atau bagaimana? Ya. Pokoknya dari situ kita bisa lihat bahwa kemiskinan mereka yang begitu hebat tidak menghalangi mereka. Pasti mereka tidak bisa beri yang banyak, tapi pengorbanannya itulah yang disebut kaya dalam kemurahan. Gitu. Berarti kemurahan itu tidak harus pemberian secara materi, Pak ya? Tidak harus pemberian secara materi, secara uang, kemurahan, tenaga. Ya. Kebanyakan kita melihat dalam kemurahan hati itu berkaitan dengan memberi untuk menolong. Tapi kalau mau bicara secara lebih luas ya tidak juga. Ya, kita artinya kemurahan hati itu artinya hati kita begitu mengasihi orang lain dan mau melepaskan orang lain dari kesulitan dengan cara apapun. Ya. Silakan Ian. Oh. Ya. Lazarus semasa hidupnya adalah miskin, betul ya Pak? Hidupnya miskin, tetapi dia percaya sungguh kepada Tuhan sehingga meninggalnya ada di pangkuan Bapa. Ya, yang saya tanyakan adalah berarti bisa terjadi untuk orang yang percaya dengan sungguh itu selama hidupnya miskin? Bisa. Bukankah kalau selama hidupnya miskin, wah kok ngono ya? Wong itu sungguh-sungguh tapi kok miskin gitu. Nah, kenapa sungguh-sungguh harus kaya? Atau harus tidak miskin? Itu maksudnya, itu pandangan dunia, pasti begitu. Sehingga kita lalu memakai pandangan dunia lalu menilai, mestinya kalau dia orang percaya dia nggak boleh miskin dong. Kenapa jadi miskin? Jangan-jangan bukan orang percaya, jangan-jangan ada dosa. Tapi kan kita lihat ke Alkitab, artinya bahwa orang Lazarus itu, ya kok bisa sampai mati, miskin sampai mati itu. Artinya ada fakta begitu. Nah ini orang-orang ini, rata-rata orang percaya di abad-abad pertama, kedua itu miskin-miskin tuh. Mereka dimusuhi, dirampas harta mereka, miskin-miskin. Makanya teologi kemakmuran lalu muncul lalu bilang orang Kristen harus kaya, itu tuh sebuah penghinaan kepada orang Kristen di abad-abad pertama yang miskin. Coba lihat di Yakobus dia bilang kalau ada yang sakit panggil penatua, berdoa lalu pergi oles minyak. Ada banyak pendeta yang salah paham sekarang dengan minyak, seolah-olah minyak itu ada apa-apanya, makanya mereka ambil minyak bimoli lalu berdoa lalu keliling kemana-mana. Bukan. Minyak pada masa itu tuh memang obat. Nah, karena itu kalau kita mau lihat ke zaman sekarang ya kalau pakai minyak kan nggak bagus. Lebih baik beli Botrex kah atau apakah Paramex yang cocok gitu kan daripada minyak kan. Tapi kenapa harus panggil penatua lalu bawa minyak? Minyak itu obat. Kenapa panggil penatua? Karena kelihatannya mereka miskin-miskin sampai satu jemaat hanya punya 1 botol obat. Karenanya penatua. Ya? Penatuanya lebih kaya sehingga punya 2. Nggak, mungkin saja itu dibeli oleh jemaat. Sehingga dipegang oleh penatua untuk melayani seluruh jemaat. Makanya kalau kamu sakit panggil penatua, dia pergi berdoa bawa itu. Dengan kata lain, 1 botol itu milik 1 jemaat itu 1 botol itu. Saking miskinnya. Ya. Kalau kaya ya masing-masing beli sendiri aja, gak usah pakai penatua. Ya kan? Atau panggil penatua hanya untuk berdoa aja. Yang dimaksud miskin hidupnya kekurangan gitu. Sampai selalu dibelas kasihani orang. Ya kayak model ini. Sampai hidup dari belas kasihan orang. Ya kayak orang-orang begini nih. Gini ya, kalau menurut saya sih memang standar itu adalah Tuhan juga berjanji untuk mencukupkan kebutuhan kan. Tapi dalam situasi tertentu itu memungkinkan sekali. Tapi percaya bahwa Tuhan masih bisa memelihara. Tuhan nggak mungkin bikin kasih anaknya sampai
mempermalukan namanya. Dia pasti punya cara. Elia juga tidak punya apa-apa, tapi keajaiban datang. Itu burung gagak datang itu bawa. Begitu sungai kering, apakah Elia mati kelaparan? Tidak. Tuhan ada janda Sarfat yang siap. Ya. Makanya ada orang bilang, ketika sungai kering, jangan khawatir, masih ada janda. Sometimes Ya. seseorang miskin itu kita harus lihat kausanya. Ya, juga betul. Apakah karena Malas. kemalasannya? Karena ada orang miskin juga karena kemalasan itu. Yang memang begitu tuh nggak ajaran Tuhan bagi dia. Ya. Dia rajin berdoa tapi malas sekali kerja. Berdoa Doa tapi tuh. tidak mau. Dan banyak orang tidak punya mental kerja seperti itu. Ya, seperti misalnya meminta-minta yang di tepi jalan betul-betul miskin iya. Lah wong babu apa wong sehat seger buger. Cari babu sulitnya setengah mati, Pak. Betul lah. Cari pembantu sulit toh, Pak. Masuk keluar kayak kos-kosan. Jadi bahkan yang sampai badannya dikasih perak itu kan. Ya. Malas itu. Orang sehat itu. Terus Iya. sehat kan? Di chat semua tuh ya. Iya, jadi motor robot, sapu jalanan, pasti ada makan. Penghasilannya lebih besar itu masalahnya. Meminta-minta juga kalau dia hitung berapa kali di lampu merah juga. Itu. Ya, jadi gini loh Pak ya. Kalau dia misalnya ikut Tuhan sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh, jujur itu, ya kalau dia sampai mengalami kemiskinan itu memang Tuhan lagi menguji dia. Ya, tapi dia tidak mungkin Tuhan kasih mati dia begitu. Tapi kalau orangnya memang malas, dia bisa mati kelaparan karena malas. Dan firman Tuhan kita bisa melihat banyak mengecam pemalas itu. Jadi sebenarnya malas itu dosa itu. Ya, malas kerja itu dosa itu. Ya. Ya, silakan ya. Tapi walaupun percaya sungguh-sungguh bisa mati kelaparan kok Pak. Ya, bisa kalau Tuhan izinkan. Misalnya banyak orang mati kelaparan di ladang misi, itu kasus-kasus khusus. Ya, itu bisa terjadi. Ya. Pak, ini sebelum saya bertanya, pertanyaan tidak sesuai konteks apa hari ini, tapi memang ini jadi problem di kita di beberapa di bagian timur, mungkin kita di anak kosi mengenai yang viral di TikTok soal orang Yahudi yang selalu lewat gereja suka meludah. Nah itu mungkin kau bisa jelaskan. Apakah itu selalu? Tidak selalu, cuma waktu. Ada kasus kan? Ada kasus video di TikTok pas orang Kristen lewat, orang Yahudi lewat dia meludah. Ya wajar lah, mereka bukan orang percaya kok. Lewat gereja, bukan lewat gereja. Kan ada orang Yahudi juga bukan orang percaya Yesus. Ada yang moderat, ada yang sangat fanatik. Nah, yang model fanatik itu ya mereka lihat non Yahudi semua tuh mereka anggap ya itu calon penghuni neraka. Tuhan ciptakan kita tuh untuk apa? Supaya ada kayu api di neraka. Nah, itu menurut pikiran mereka. Yang lebih ortodoks dan fanatik lagi, mereka mengasihi sesama manusia. Tapi sesama manusia itu siapa? Sesama manusia itu sesama orang Yahudi. Yang bukan orang Yahudi bukan sesama manusia. Makanya bikin peraturan tidak boleh ini kalau yang tidak boleh masuk rumah orang non Yahudi. Makan saya tidak boleh. Makanya di Kisah pasal 10 Cornelius disuruh masuk tuh dia bilang, betapa kerasnya larangan. Itu makanya Petrus sampai munafik kan, di Paulus tegur dia tuh karena waktu dia lihat aman tidak ada orang Yahudi, dia mau makan bersama-sama dengan orang bukan Yahudi. Begitu ada orang Yahudi datang dia langsung menghindar. Karena budaya seperti itu membuat Paulus tuh marah tuh dan tegur Petrus itu. Jadi memang budaya mereka itu begitu. Kalau ada perempuan melahirkan di sebelah, ya, kalau itu non Yahudi jangan dibantu. Ya, karena kalau kamu bantu seorang perempuan non Yahudi melahirkan sama dengan kamu membantu menghadirkan seorang kafir di dunia ini. Makanya kalau mereka berdoa, Tuhan saya bersyukur pertama karena Engkau menciptakan aku, kedua karena Engkau menciptakan aku sebagai Yahudi dan bukan non Yahudi, dan yang ketiga karena Engkau menciptakan aku laki-laki bukan perempuan. Nah, itu kalau laki-laki Yahudi berdoa begitu. Karena mereka saking meninggikan laki-lakinya, tapi juga keyahudiannya. Makanya satu orang datang tanya, apa yang harus aku berbuat supaya dapat hidup yang kekal? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihi sesama manusia. Maka dia bilang, siapakah sesamaku manusia? Makanya Tuhan Yesus pakai dasar itu cerita tentang orang Samaria yang murah hati itu.
Lihat tuh orang dirampok. Orang imam lewat tuh, imam tuh orang apa? Orang Yahudi. Ada tolong? Tidak. Lewi, orang Yahudi juga. Ada tolong? Tidak. Tapi datang orang Samaria yang musuh bebuyutan. Ternyata dia tolong. Dia tidak cek KTP dulu, ini Yahudi atau bukan. Ya, tidak, langsung tolong. Maka Yesus tanya, siapakah di antara ketiga orang ini, imam, Lewi, dan Samaria, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamuk? Kalau begitu, daripada kamu sibuk tanya siapakah sesama manusia, lebih baik kau bertanya, kamu tuh sudah jadi sesama manusia atau belum? Nah, begitu ya. Nah, jadi memang Yahudi itu fanatik begitu. Jadi mereka ada yang anti Kristen juga. Ya, kemarin baru saya ngobrol sama Pak Ketut juga. Sekarang ini ada gerakan di mana orang-orang Yahudi melarang kita supaya pakai perjanjian lama. Karena itu namanya kita apa namanya? Nyolong apa? Spanyol. Alkitab kita tuh Spanyol, separuh nyolong punyanya Yahudi. Kan Yahudi tuh perjanjian lama tuh kan memang punya Yahudi, punya orang ini, tanaknya Yahudi. Yang kita punya orang-orang percaya Yesus tuh membuat perjanjian baru. Tapi kan perjanjian baru kan mereka ingat kekristenan pertama kan juga berkembang di Yahudi. Mereka melihat Yesus tuh sebagai penggenapan janji-janji dalam kitab Yahudi. Ya, kalau janji-janjinya hilang, terus bagaimana melihat bahwa yang terjadi di sini adalah penggenapan? Maka mereka mengambil kitab Yahudi sebagai kitab suci. Nah, jadi itu ada yang fanatik begitu. Jadi ya mereka belum akan bertobat. Tuhan masih menegarkan mereka sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Baru Tuhan sekali lagi bekerja di kalangan mereka. Kalau sampai Tuhan memulihkan mereka dan mulai banyak orang Israel percaya, itu tanda akhir zaman sudah dekat. Tapi sebelum orang pilihan dari berbagai macam bangsa masuk, mereka belum bisa dipulihkan. Mereka harus kloter terakhir. Ya, makanya berlakulah yang dahulu jadi kemudian, yang kemudian jadi. Kita nih orang jauh. Hanya karena penolakan mereka, Injil dibuka bagi ini. Makanya kita masuk duluan. Bersyukur kita bangsa-bangsa non-Yahudi bisa masuk. Mereka umat Allah, tapi Petrus bilang, kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi sekarang Allah punya umat, bangsa pilihan secara jasmani, tapi dia punya bangsa pilihan secara rohani, yaitu kita di Indonesia ini, ya. Oke, nanti kita sampai jumpa di Natal tanggal 17. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar dan bersyukur mengenal kasih karunia Tuhan yang begitu besar bagi kami. Engkau kaya luar biasa, rela jadi miskin supaya kami yang mengenal kasih karunia dalam Kristus Yesus boleh kaya secara rohani. Tolong kami supaya pikiran kami tidak hanya pada harta jasmani, tapi kami juga memikirkan kekayaan secara rohani, punya harta di surga. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.